kita ada dengar-dengar nih informasi nih ya, net Insertizen, bahwasanya Kak Imel ini ada kedekatan tersendiri sama Kak Rafael. Boleh diceritain sedikit nggak sih? Oh gitu. Oh iya. Dia kedekatan dalam jenis apa kan kita nggak tahu ya, itu kan deket ya. Saya perusak rumah tangga ya, saya perusak rumah tangga. Vokal atau teknis gitu, mereka no problem sih. Yang problem tuh kelakuannya sebetulnya. Emang apa kelakuan yang perlu kita ketahui? Abstrak. Gak tau aja saya recording. Maafkan aku bila aku ada rahasia. Bukan denganmu. Maafkan aku bila. Udah. Wow! Halo Insertizen, berjumpa lagi bersama dengan saya Jaslyn Lim, pastinya hanya di iTalk, your favorite program. Nah, kali ini kita kedatangan bukan hanya satu aja guest star, tapi ramai sekali. Siapa lagi kalau bukan 10 to 5 and Smash. Welcome to iTalk Studio. Thank you for coming. Nah, hari ini tuh spesial banget. Jadi sebenarnya ada kolaborasi antara mereka berdua mengenai sebuah lagu yang udah hits banget lah untuk kita-kita semua. Sebenarnya lagu ini dirilis oleh 10 to 5 di tahun 2007 ya. Namun di remake bareng-bareng sama Smash. Nah, kita akan berbicara lebih lagi tentang kolaborasi ini. Tapi sebelumnya nih aku mau nanya-nanya dulu dong. Ini lagu tahun 2007. Terus kenapa bisa memilih lagu tahun 2007 untuk di remake di tahun 2025? Bahkan kalau misalnya kita tahu ya, Smash ini kan pertama kali debutnya 2010 ya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih? Oke, jadi awalnya sebenarnya lagunya ini kan kita ngasih list lah sama Smash gitu ya, kayak lagu apa nih kira-kira yang bisa kita yang cocok gitu ya untuk kita kolaborasiin bareng gitu. Niatnya nggak mau lagu slow meskipun emang tadinya pilihan mereka ada lagu slow juga sebenarnya untuk di remake. Pilihan jatuh ke Aku Ada Rahasia karena kita pikir Aku Ada Rahasia itu juga lagu yang emang ya ini lagu-lagu bandel-bandel gimana gitu ya. Related ya sama netizen ya. Kita juga. Lalu Anaknya bandel-bandel. anaknya bandel banget. Bisa dibikin danceable juga gitu karena kan maksudnya ya Smash harus ada dance-nya dong ya kan. Jadi ya kayaknya pilihan tepat jatuh di lagu ini sih gitu. Aku Ada Rahasia gitu. Terus kalau misalnya mau kita bertanya sedikit nih rahasianya, siapa sih yang duluan punya ide untuk melakukan kolaborasi antara 10 to 5 dan Smash? Apakah Smash duluan atau 10 to 5 duluan yang ngajak? Siapa ya? Nah, sebetulnya tuh ini tuh terjadi karena emang dalam rangka ya nggak tuh? Dalam rangka 17-an Agustus nih, jangan-jangan. Jadi ini tuh emang di tahun ini dan tahun depan itu kita punya planning untuk merepackage lagu album lama kita, lagu-lagu hits kita yang lama mau kita repackage gitu. Dalam rangka itu jadinya kita juga berencana semuanya tuh pengen kolaborasi. Jadi ini kayak road to repackage album ceritanya gitu. I see. Cuma kan kita juga bukan kita teman lama, kita udah saling kenal udah lebih dari 15 tahun gitu. Maksudnya Ya kebetulan jadi agak akrab lah ya kita ya. Agak akrab. Nah, kalau keakraban ini nih, kita ada dengar-dengar nih informasi nih ya, net Insertizen, bahwasanya Kak Imel ini ada kedekatan tersendiri sama Kak Rafael. Boleh diceritain sedikit nggak sih? Oh gitu. Oh iya. Dia kedekatan dalam jenis apa kan kita nggak tahu ya, itu kan deket ya. Saya perusak rumah tangga ya, saya perusak rumah tangga. Enggak dong. Enggak, kedekatan sohib, pekerjaan. aduh, bestie banget, Cek. Yang kita tahu yang deket tuh malah si Eja sama drummer tentu Sama Thomas. Bikin gosip baru ya. Gosip ini, hati-hati nih, Insertizen nih. Coba diceritakan seperti apa sih? Kita kenalnya dari mana? Kenal duluan karena jadi waktu itu tahun berapa sih sebenarnya Kolaflo coba diceritain dulu. Tahun 2007-an deh kalau nggak salah ya, 2007. 2007 Rafael masih punya band istilahnya, masih jadi vokalis sebuah band bernama Kolaflo. Nah waktu itu memang ada perkenalan antara Rafael sama basis 10 to 5 Arif gitu. Arif tuh kayak udah sempat ngobrol sama aku bahwa kayak ini gue ada band pengen gue produce deh lagunya. Jadi mereka punya single sendiri gitu. Salah satu single Kolaflo akhirnya diproduce oleh Arif. Dari situlah kita akhirnya kenalan, lalu Arif ada ide untuk
kita mau bikin video klip You Know I pada saat itu. Oke. Kenapa nggak Rafael jadi talentnya aja? Berawal dari situ. Berawal dari situ. Jadi Bayaran masih ya lumayan lah ya. Bayarnya nasi kotak. Jadi Rafael aja. Semuanya juga dimulai dengan nasi kotak. Yang penting masuk TV dulu. Masuk TV. Ya bayaran TV, nanti TV, aja. jangan TV. Oh iya, maaf. Nah, Itulah kalau misalnya awalnya. dari Smash sendiri, pas pertama tahu pemilihan lagu ini, Aku Ada Rahasia, gimana perasaan Smash dengan lagu ini? Kayak ngebuka aib sendiri gitu nggak ya? Banyak sih ya. Gimana nih yang paling banyak rahasia? Ya, jadi rahasia sebenarnya itu, boleh Ilham bantu jawab? Lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Ya sebenarnya ketika kita diajakin untuk kolaborasi sama 10to 5 juga kita udah sangat-sangat happy gitu karena udah maksudnya kita juga udah tidak ada Rahasia. bukan. Mungkin. Maksudnya kita juga lagi pengen nambah karya baru dan terus udah gitu diajakin sama musisi yang jauh lebih senior dari kita lah gitu. Terus jadi kayak sebenarnya kita juga yang kayak lagu apapun juga kayaknya kita gas aja gitu. Karena kan kemarin kita juga dapat beberapa list lagu, sempet mau milih yang lagu slow tapi dipikir-pikir lagi kayak Eja tuh kemarin yang nggak mau lagu slow katanya kan? iya. Katanya. Ini kita aja kalau misalnya Gue bagian nge-rapnya bingung. ini kita kalau misalnya nggak diajakin collab, kita bakalan kejar terus. Collab nggak mau. Iya. Jujur ya, pakai apapun. Apapun lagu apa. Iya. Ambisius pokoknya nomor 1 ya kan. Oke, jadi perasaannya udah happy duluan. Happy, Karena kan excited apalagi banget. 10to 5 seperti yang kita ketahui udah 2 dekade ya. Iya. So happy. Oke, nah kalau sebenarnya lagu Aku Ada Rahasia ini, kalau misalnya Insertizen nggak tahu, pendengarnya per bulan itu bisa melebihi 153.000 pendengar. Tuh. Masa sih beneran? Ini yang kolaborasi gue nggak tahu. Yang punya lagu nggak tahu. Iya, ini beneran. Jadi kira-kira buat Smash yang tahu ada sedikit perasaan deg-degan atau sedikit beban, aduh aku bisa do the best nggak sih atau do it better nggak sih gitu. Ya karena kita udah pengen collab-collab terus ya. Jadi harus optimis dong, lebih dari itu. Iya, tapi gini, kalau tadi ngomongin do your best atau do it better, menurut aku sih ngerasa kita lebih bisa mengolah Smash di lagu 10to 5 gitu ya, karena mungkin kedekatan ini juga membantu gitu ya. Aku ngerasa aku senang aja mereka memberikan yang terbaik untuk vokalisasi terutama gitu kan. Maksudnya nggak pernah juga dengerin ya Smash nyanyi kayak di Aku Ada Rahasia. Maksudnya banyak ya kita mencoba nge-push limit juga lah mereka untuk bisa memaksimalkan kemampuan vokal gitu dan bisa gitu loh. Jadi udah ada kepercayaan itulah ya. Udah, ya tadinya mungkin mereka sendiri yang nggak pede, sendiri yang nggak pede, ya kan? Mereka nggak percaya sama kita justru. Oh gitu? Iya. Masa sih? Waduh, Nah, kita tuh teganya terlalu kalian. sering dibully kan. Kalau nyanyi katanya Smash ini nyanyinya lip sync mulu. bisa Jadi nyanyi ya udah gitu kayak kan, aduh gimana ya mau nyanyi tuh kayak Nah. mau mengeluarkan semua yang kita bisa tuh kayak nanti dibully lagi gitu. Soalnya Kak Ima tuh pasti kayak percaya banget. Kalian tuh pasti bisa. Iya. Bisa. Udah. Kamu pasti bisa. Bisa. Sampai harus tegang tahu lagi ya. recording, kamu motivasi, bisa. ya. Kamu Asli. Tapi itu asli. dia, kalau misalnya Insertizen ataupun netizen di Indonesia itu memang sedikit menguji mental ya kan. Jadi nggak bisa mental-mental soyabin di sini ya kan. Harus mental-mental petangguh begitu loh. Iya. Nah kalau di sini vokal directornya kan Kak Imel. Iya, kebetulan aku. Ada sedikit mungkin challenge gak sih untuk bisa membuat lagu ini, kolaborasi ini tetap ada budaya dari 10to 5-nya nggak hilang, tapi juga harus bisa bergabung dengan Smash, which is Smash ini kan pengikutnya fans-fans yang masih gen-gen yang masih muda begitu ya. Ada challenge-nya nggak sih Kak? Mungkin kalau buat kita sih sebenarnya senangnya ini kayak cross fans juga ya, maksudnya Betul. antara ini kan fansnya Smash Blast itu kan militan banget ya. Betul. Gitu. Dengan 10to 5 Lovers aku rasa masih kayak secara umur tuh masih nggak terlalu jauh beda lah gapnya gitu, tapi senang sih ketika waktu itu kita dapat kesempatan untuk perform bareng. Fansnya Smash yang mungkin selama ini hanya mendengarkan 1 atau 2 lagu dari 10to 5 akhirnya kayak jadi mau mendengarkan banyak lagu 10to 5 gitu, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ini sih yang memang kita harapkan. Jadi gitu. win-win solution. Win-win lah ya. solution Win-win gitu. solution. Dan Fansnya bisa- jadi dengerin sama-sama saling mendengarkan lagu masing-masing Yes, gitu. dan bisa menghasilkan karya yang
istilahnya kan remake itu kan bukan karya yang totally baru, tapi sebenarnya baru begitu loh. Beban sih sebenarnya gini, bebannya adalah gimana caranya untuk kayak ketika lagu Aku Udah Rahasia ini hits pada zamannya, bisa nggak kita bikin hits lagi di tahun 2025? Karena kan jeda waktunya udah lumayan panjang, kayak ya udah lebih dari hampir berapa ya, 18 tahun ya berarti. Nah, kalau kinerja kerja antara Smash dan 10 to 5 pas rekaman dan lain sebagainya, boleh diceritain sedikit nggak? Ini nih yang pengen diketahui sama Insertizen nih. Kira-kira seperti apa sih kalau di balik layar pas lagi ini dan itu? Apakah ada challenge ataupun ada sesuatu yang lucu bisa diceritakan buat Insertizen? Sebetulnya sih kalau secara vokal atau teknis gitu, mereka no problem sih. Yang problem tuh kelakuannya sebetulnya. Emang apa kelakuan yang perlu kita ketahui? Abstrak. Gak tau aja saya recording bergetarnya kayak. Kayaknya ruang studio kaca-kacanya agak retak sedikit kali ya. Aduh, Jadi kita pikir pas lagi rekaman tuh ya udah kayak kita rekaman biasa aja gitu. Kalau aku sih memang udah ada pengalaman di direct sama email juga kan waktu itu udah kayak oh ya udah paham gitu. Ketika aku bilang aduh nggak bisa, aku nggak bisa kayak bisa. Tapi anak-anak yang lain belum pernah. Jadi aku ngeliat kayak beberapa anak dari Smash yang kayak Justru ditakut-takutin duluan. apa? Itu yang bilang kayak gitu ke kita duluan. Oh iya benar, benar. Bilang apa? Kayak email tuh kalau ngedirect tuh seperti ini. Iya, Jadi kan gitu. gitu loh kitanya. Jadi sudah di-prepare. Udah Karena dia percaya Kak Email tuh kan percaya saya sama kakak-kakak semua tuh percaya sama kemampuan kita. Jadi yang di pikiran Kak Email tuh kayak oh kalian bisa nih ngambil part manapun jadi ngasih part seadil mungkin kan sampai aku tuh kalau misalnya recording Kak Emailnya harus ada di sebelah aku. Kayak mamanya ya. Ya abis. Soalnya kalau dia nggak nyampe, dicubit. Cubit mananya? Aku juga mau ikutan cubit dong. Pokoknya kesel ya ada momen-momen lah. Karena gini, kita kan berdua mencoba ngasih part-part yang fair lah buat semuanya gitu ya. Betul. Maksudnya bahkan di lagu ini Reza juga harus kayak ikut aja. Reza kan bagian nge-rap gitu. Maksudnya nggak mau nih cuman kayak bagian nge-rapnya doang yang dia bersinar. Pengennya ada kayak icil-icil juga di bagian lain, ad-lib yang dia juga ikut gitu. Jadi ya, nah untuk Diki memang ada beberapa member di sini yang memang harus mencapai nada tinggi. Mereka nggak pede lah awalnya. Aku bilang enggak, lu bisa gitu. Maksudnya kayak Manjat tangga nggak buat dapet tingginya? Manjat tangga sih kursi sih. lumayan di-push lah, tapi they did it. They did it. And it's good. I heard it, the music already. Jadi, Oh my God, okay it's lah. amazing. Thank you. Because it's so much fun dan bawaannya tuh kayak aku ada rahasia tapi no problem. So what? Everybody has rahasia juga. Moodnya gitu kan. Iya. Itu tujuannya sih sebetulnya. Tujuannya Dari gitu. si aransemennya tuh kita buat seperti itu emang. Iya. Nah, ini dari gitaris nih, ini ya, aku mau nanya nih. Kalau misalnya gitarisnya ini bagaimana ini untuk menghadapi perubahan-perubahan mungkin arrangement dan lain sebagainya. Karena pas kita dengar musik yang di tahun 2007 dari 10 to 5 dan kolaborasi itu lumayan ada banyak perubahan dari musiknya, alat musik yang digunakan dan lain sebagainya. Itu ada challenge sendirinya. Sebetulnya challenge iya ada, tapi emang sebetulnya itu yang kita pengen sih. Jadi emang kita pengen istilahnya ada pembaharuan di musiknya 10 to 5 juga. Jadinya nggak kayak gitu terus gitu, nggak stagnan. Kita pengen lebih kaya lah musiknya. Iya, jadi kita juga semua kita explore masukin. sih, sekalian explore juga sih. Maksudnya kita kan nggak pernah bikin musik yang kayak dancey atau ya terlalu upbeat atau gimana. 10 to 5 kan it's about acoustic, chill, mellow and stuff like that. Tapi kali ini kita pengen upbeat, pengen ikut ketarik ke Smash-nya juga gitu. Spread the wings lah istilahnya. Iya, pastinya lah, Betul pastinya. sekali. Jadi bisa mendapatkan teman-teman baru, Insertizen yang baru, market-market baru untuk mendengarkan lagu ini. Bukan hanya dari pihak yang mungkin tahun 90-an yang mendengarkan 10 to 5, tahun 2000-an ke atas juga bisa mengikuti. Dan sebenarnya Insertizen, kalau kalian mengikuti ini lagu kan sudah dirilis dari September kemarin ya. Dan ada dance-nya, tadi kan udah disebutin banget nih sama email dan kawan-kawan lain sebagainya ya. Ini kita pengen nge-challenge teman-teman dari Smash. Kalau bisa juga teman-teman dari 10 to 5. Oh enggak. Gantian nih. Untuk melakukan dance tok-tok ya kan yang lagi viral ini. Boleh nggak sih ditunjukin sedikit? Boleh dong. Boleh ya? Kan kita play the music juga. Contoh doang kan.
Satu orang apa? Enggak lah, semua lah. Semua dong, langsung close up semua biar dapet ya kan. Kita mau lihat yang dari 10 to 5 ini seperti apa? Apakah butuh latihan dulu? Kayaknya Atau briefing sebentar kali ya. Nggak usah. Tadi ada ngomong lupa nih kayaknya. Parah banget. Durasi. Aduh. Terus Coba. Ada musiknya nggak sih gimana? Ayo kita playing musiknya ya. Sambil nyanyi apa gimana nih? Nyanyi aja. Sambil nyanyi ya, sambil ini ya. Di Wah ini bagaimana otak itu kiri ya? dan kanan ini bergerak nih Oh, ya. iya, maaf, Otak ada. kiri untuk joget ya, otak kanan untuk Kiri dulu, lirik kanan dulu. nih. Kiri dulu. Oke. Gimana? Ini jadinya silaturahmi nih. Mohon maaf lahir dan Gitu ya. batin. Oh iya, ini kan Ya, emang maafkan. awalnya gini ya. maafkan. Kan ini sekalian bisa dipasang buat lebaran juga. Oh bagus. Yuk. Jadi kita jawabnya nanti banyak, ya nggak? 1, 2, 3. Maafkan aku bila aku ada rahasia, bukan denganmu. Maafkan aku bila udah. Wow, Insertism, they did it so good. Aduh, ini dan challenge ya. Dan challenge. Dan challenge-nya udah lulus. Langsung one take oke. Berarti chemistry antara 10 to 5 dan juga Smash itu sudah tidak diragukan lagi. Gas. Mantap sekali. Nah, ini kan termasuk salah satu menurut aku remake kolaborasi yang oke banget. Apakah setelah remake yang ini, collab yang ini akan ada plan collab yang lain lagi? Sedikit spill. Ya, kalau kita sih welcome aja ya. Kalau Iya. misalnya emang mau ada collab lagi segala macam, kalau Smash-nya mau juga kita welcome aja sih. Tapi Kita- full dance ya. Full dance ya. Nah, kalau itu nggak usah deh mendingan Dia ya. suruh nyanyi lagi, briefing lagi katanya kalau gitu. full Nggak dance nggak usah. apa-apa, Berani ngasih syarat, berani. Oke, boleh full dance. Bisa lah, gantian Bisa bisa. lah. Kita nggak menutup kemungkinan untuk kolaborasi lagi sih, definitely. Maksudnya untuk Tapi nggak full, mencoba. nggak itu ya full dance ya nggak. takut ya. Kita belum mencoba single in English, belum coba ya In I don't know, Japanese? bahasa lain atau genre lain belum In nyoba Thailand? sih. Jadi Who knows, go internasional kan? amin. Iya kan? Nah, Iya. kalau dari September kemarin sudah dirilis, kira-kira menurut kalian semua, how is the result dari pendengar-pendengar? Karena sejauh ini sih karena memang kita belum ada kesempatan untuk live perform yang kayak konser bareng gitu belum ya. Tapi kan kalau selama pas 10 to 5 manggung sih hampir semuanya udah mulai kayak hafal nih sekarang nih aku ada rahasia. Terus kayak mereka excited banget ketika kita kan pasang visual ya. Iya. Visualnya ada Smash-nya jadi mereka kayak oh iya nih this is the one yang dan udah mulai di request. Jadi kalau misalnya kita lagi on stage and then pengen nyanyi lagu apa sih dari 10 to 5 mereka kayak, aku ada rahasia dong kak yang baru jadi udah mulai oke Kita banget Udah ada tawarin. engagementnya. udah ada engagement Iya, kita tawarin yang lama nggak mau, nggak ah, gitu. nggak mau katanya Iya bener. yang ada smash-nya katanya gitu nggak ada smash. Ger kita nih. Iya. Ger, kita nih nanti keluar kepalanya udah gede, nggak muat sama pintu kita, ya kan? Tapi itu dia ya, kalau misalnya udah ada antusiasme dari pendengar, apakah kalian plan untuk perform bareng di sebuah konser atau sebuah event dan lain sebagainya? Pengen. Kita pengen sih banget. kalau Lagi plan sih menunggu. pengen banget ya. Kita lagi nunggu yang Nunggu mau chance undang untuk- kita aja sih. Mau callingan aja sih kita. Secara ini kan rame ya, jadi mungkin IO juga harus berpikir, oh ini dua tim jadi satu gitu. Tapi kita tuh udah mempersiapkan apa ya, Mental. mereka nyanyi, Udah, ya mental udah. mental yang kita nyanyi bareng Iya, itu iya. kan. Kita udah bikin juga gitu satu Dan kolaborasi. mungkin untuk IO-IO yang takut ngundang kita kemahalan, tenang kita ada paket banding Nah. ya. Gitu. Boleh silakan promo, ini Betul, adalah jadi momennya. daripada ngundang Smash doang atau 10 to 5 doang, mending dua-duanya beda dikit harganya. Iya. Itu kayak cuma nambah dikit udah dapat dua. Oh gitu ya. Paling ridersnya aja nasi kotaknya nambahin. Iya. Itu bener kan? Nah, jadi sudah dinantikan untuk collab bareng-bareng di sebuah konser ataupun event. Kalau bisa perform bareng juga. Dan kalau bisa 10 to 5 juga diajak joget sepanjang konser. Wah. Kalau itu sih kayaknya encok ya. Turun-turunnya langsung. Belum dicoba di. Ini kan judulnya
aku ada rahasia. Semua orang sih aku percaya ada rahasia, termasuk saya dan juga Insertizen di rumah. Nah, di sini momennya kita membuka rahasia 10 to 5 dan juga Smash. Apa sih kira-kira rahasia yang belum diketahui oleh Insertizen mengenai Smash, mengenai 10 to 5 atau mengenai kolaborasi antara kalian berdua? Karena dari tadi ditanya ini, kira-kira kerjasamanya di belakang itu apa, cerita yang bisa diceritain? Nggak keluar-keluar, apa nih rahasianya? Langsung straight to the point aja nih pertanyaannya. Karena emang kita anaknya tuh nggak pernah menyimpan rahasia ya. Masa sih? Apa ya? Pin ATM rahasia dong. Oh iya benar. Iya sih, benar Apa sih. ya? Coba-coba dari kalian dulu dong, dari kalian dulu. Apa ya? Rahasianya apa? Pasti itu ya sempet mikir-mikir waktu kita aja Yang kayak. kita nggak tahu, yang kita nggak tahu. Jangan tuh. Gitu ya. Ketahuan coba. Rahasia Smash yang tidak diketahui 10 to 5. Apa ya rahasianya ya? Kalian suka nongkrong, makan sate di mana gitu. Nah itu mah bukan rahasia dong. Terus nggak ngajak-ngajak 10 to 5. Oh itu mah sering. Kalau nongkrong nggak ngajak-ngajak. Atau udah diam-diam ngefans sama 10 to 5 dari tahun kapan gitu. Udah tahu Oh itu. itu jelas. Itu jelas. Apa Coba ya? Cok. Rahasianya bingung lagi kalau ditanya kayak gini ya. Iya. Soalnya kita terlalu terbuka. Iya. Anaknya terlalu terbuka. Jangan-jangan aib semua disebarluaskan. Ini ditanya begini, kita tuh jawab apa adanya, nggak kita tutupin. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Oke, aku mau nanya ke dari 10 to 5. Siapa yang paling nyebelin diajak kerjasama dari Smash? Nah, Itu dia. itu rahasianya tuh. Yang paling nggak bisa diajak serius sih menurut aku ya. Ya. Menurut aku tuh kayaknya tuh emang challenging Mareza sih. Iya, iya. Bercanda Reza. mulu Reza dia. nih challenging nih. What did you do, Reza? Iya, aja bercanda dulu. Belakangnya juga sama aja. Belakangnya Enggak, juga. kalau Diki masih bisa ngurus. Iya. Dia lebih Ada takut kuncian kalau loh. dia lebih takut. Ini sih. Araya mau ngambil vokal Bisma nih. Yang ini nih agak susah nih, kayak kalau tiap kali dia misalnya lagi ngobrol lagi dikasih tau, ntar bagian nih, terus dia kayak bakal nyeletuk apa gitu kayak "Ih, serius gitu, jadi dia agak susah nih. Oh, harusnya jadi komedian ya. Entah itu Bener sih. stand up Lebih ya, ke nggak stand up nyambung ya. ya. Mengalihkan perhatian ya. Dari ketegangan ya. Oke, kalau gitu dari Smash, apa yang rahasia yang kita nggak ketahui dari 10 to 5 pas kolaborasi? Apakah Kak Imel ini galak gitu? Yang tadi suka cubit-cubit, semua dicubitin. Apa ya? Kalau galak enggak lah. Kalau galak enggak. Itu baik hati loh anak. Tapi Wow. Kalau kita lagi manggung, mau bawain lagu ini, takut. takut salah. Pantesan dia nggak berani take kayaknya kalau kalian Iya ya. ngomong. Yang Iya. rahasianya ada waktu itu Diki pernah nggak nyampe ngambil adlibsnya, nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah itu Aku rahasia. lari ke Kenapa belakang. di tag? Oh, Iya. sebel. Aku tuh Itu penasaran. pertama kali. Oh gitu. Pertama kali banget bawain lagunya kan. Coba Terus tolong kayak, dimarahin. Masih deg-degan. Terus akhirnya aku salah, aku langsung lari ke belakang. Tutup mulut ya gitu. Sekarang duduk di sini kebuka rahasianya deg-degan nggak? Masa kita nggak pernah di tag Jay? Iya. Ini Smash Sebel. nggak pernah bawain lagu kita apa gimana nih? Kok kita nggak pernah di tag? Oh begitu jadinya. Asli. Oh iya. Baik. Setelah lagu kolaborasi ini dilaksanakan, ada nggak sih momen yang wow, ini lagu dari tahun 2007 di remake sesuatu yang menjadi sesuatu yang spesial? Ada nggak sih yang momen kayak wah gitu? Kalau buat kita sih tentu Five akhirnya maksudnya kesampaian, maksudnya kita kan berteman udah lama gitu. Terutama kalau aku ini cukup personal aja gitu karena kan aku sama Rafael lumayan dekat. Kayak kita berdua cuma mikir aja gitu kok nggak pernah ada kolaborasi ya gitu, maksudnya antara 10 to 5 dan Smash gitu. Dan ya sayangnya kesampaiannya ketika memang member udah nggak komplit gitu ya. Aku sih sebenarnya harapannya pas member komplit sih gitu ya. Cuman ya udah baru kesampaian di 2025 ya it's okay gitu. Dan aku senang banget ini juga adalah momen ketika boyband untuk balik lagi menurut aku ya gitu, dan terutama untuk Smash karena mereka base-nya udah kuat banget, fansnya masih fanatik banget, materi mereka masih bagus-bagus, jadi ya menurut aku ini saat yang tepat untuk kembali lagi lah gitu ke industri gitu. Jadi ya Dan buat kita pun
repackage ini juga termasuk wow sih, karena ini udah jadi wacana tuh udah kayak mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Iya. Kita udah ngomongin kita repackage yuk, kita repackage nggak pernah kejadian, Tunda-tunda terus gitu. terjadilah. Yap. Jadi ya kayak istilahnya akhirnya ya. Ini kenang-kenangan friendship kita juga sih. Ini adalah sebuah selebrasi lah ya, friendship yang udah bertahun-tahun juga begitu ya. Jadi kita ketahui sebenarnya kan Smash ini kan pelopor boy band pertama di Indonesia. Langsung malu gak sih kayak gitu? So hot, so hot, so hot. Kira-kira kolaborasi ini gimana sih bisa menyambung generasi yang istilahnya mendengarkan lagu 10 to 5 Aku Ada Rahasia di tahun 2007 bisa nyambung dengan generasi sekarang? Ya mungkin kita perpaduan di musiknya itu ya. Iya. Jadi kita tetap identitas 10 to 5-nya kita nggak hilangin. Yes. Dan kita dikolaborasikan dengan musik ya agak modern lah. Kita nggak bisa bilang ini modern ya musiknya ya, cuman agak modern bagi kita. Iya. Sound-sound yang tidak pernah kita pakai sebelumnya. Itu aja sih, ada elemen-elemen sound yang sebelumnya tuh nggak pernah ada di musik-musik 10 to 5. Kalau misalnya untuk 10 to 5 lovers yang tahu pasti mereka akan kayak, ih nggak pernah nih 10 to 5 kayak gini gitu. Hanya sama Smash yang kayak gini. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa jadi bridge gitu loh untuk pendengar sekarang. Dan ternyata generasi dari 10 to 5 dan generasi Smash ini ternyata nyambung. Dan itu wah banget seperti yang tadi sudah diceritakan. Dua-dua fansnya dari yang 10 to 5 bisa mendengarkan lagu Smash. Teman-teman yang pendengar dari Smash juga bisa mendengarkan lagu-lagu 10 to 5 begitu ya. Jadi ya benar-benar simbiosis mutualisme. Dan juga adalah sebuah selebrasi kebahagiaan, selebrasi dari friendship itu. Nah, kalau kita mau nanya, kira-kira 10 to 5, kalau milih lagu karaoke dari Smash, lagu pilihannya apa? You know me so well lah. I Heart You lah udah pasti. You know me so well. Semangat lah. Iyalah, semangat dong. Coba dong, sedikit dong, karaokein dong. Jangan cuma judulnya aja dong. Kita harus challenge Kak Email untuk nge-rap senyum semangat. Serius? Taper kudi buli. Iya, bagian itu ya. Aduh nggak ada gitar deh, nggak enak kalau kapela gitu. Kok bawa korban? Waktu itu kan nge-band soalnya susah deh. Benar-benar. Yaudah I Heart You deh, ya I Heart You versi 10 to 5. Yang ini dong, yang kayak kemarin kita udah latihan dong. Ya apa? Emang ada? Itu I Heart You kan? Hah? Ya aduh dikit aja lah. Ayo. You know me so well, boy I love you, boy I need you, boy I heart you. Tipis ya, tipis. Nggak usah suka gue nyanyi. Ini padahal nggak ada mic profesional ya, tapi suaranya tetap bikin merinding. Aduh. Sekarang gantian, Smash, lagu pilihan apa kalau dari 10 to 5 buat di karaoke? Jangan Aku Ada Rahasia ya, yang lain dong. Yang lain, ayo. Iya. Bisik-bisik dulu nih. Emang iya? Iya. Happy birthday. Ya lah. Boleh deh. Oh boleh. Coba apa? Emang bisa? Enggak bisa. I will fly dong. I will fly aja. I will fly ya. Langsung kepikiran aku. I will fly itu lagu 10 to 5 yang difavorit sama Diki banget. Jadi Diki sih. Jika aku mah beda. Udah. Tuh tiap member tuh emang lagunya mau lain-lain susah kan? Ya I will udah, nggak fly apa-apa. deh. I will fly. Jadi kita bisa mendengarkan semua suara. Let's go. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? I'm very happy. Kenapa to you. Pengen yang lirik Indonesia. Boleh nggak ya request I will fly versi Indonesia? Versi aja? Indonesia, ayo. Agak susah nih belibet ya nih. belibet Coba. nih. Aku akan terbang. Waktu itu pernah di challenge apa? Bahasa Sunda ya waktu itu pernah ya? Di challenge ya? Masa? I will fly kalau nggak salah pernah. Apa gimana ya lebih Lebih hasil bahasa lagi. Sunda. Emang beneran? Pernah waktu itu di challenge? Iya pernah. Tapi apa ya jadinya susah waktu itu? Ya iya emang susah. Kayaknya aku sendiri juga nggak hafal meskipun orang Sunda. Aduh.